Ya, sebelum saya ke narasumber saya, sekarang kita lihat dulu informasi berikut ini pemirsa. Ini dia saya punya data mengenai apa yang kemudian dilakukan atau mungkin berapa kasus korupsi di Indonesia. Ini ada 612 orang tersangka kasus korupsi dengan kerugian negara ini mencapai 33,6 T. Wah, ini luar biasa sekali ini hasil yang mereka korupsi pemirsa. Ini data ICW 2022. Ya. Ini yang ketahuan ya, catat ini yang ketahuan. Kita tidak tahu yang mana berapa banyak kerugian negara akibat perilaku koruptif dari pejabat negara. Pak Saud, dari visi Anies dan juga Muhaimin memiskinkan koruptor. Gimana caranya Pak? Undang-undang perampasan aset pun belum ada angin segar juga, ini sudah akhir 2023. Seperti apa Pak Saud? Ya, dalam visi misi yang saya sebutkan tadi, menciptakan Indonesia adil makmur untuk semua ya. Saya sudah jelaskan tadi ada 8 misi, itu semua diselimuti oleh isu korupsi. Mulai dari isu apa aja, sebut aja. Kesediaan tenaga kerja, air, dan seterusnya. Ada 8 misi itu, nanti kalau mau detail bisa kita lihat. Ya kalau ditanyakan seperti apa sebenarnya kita bisa menyelesaikan kasus ini kan apapun yang kita lakukan, itu yang disebutnya yang oleh Pak Agus kemarin itu tone of the top-nya itu, ya kan? Ini suara dari atas tuh kayak gimana gitu. Kalau suara dari atasnya so and so, ya kita akan sia-sia aja. Oleh sebab itu Anda harus pilih presiden yang 3 yang muncul ini yang punya passion pemberantasan korupsi itu siapa, kan gitu. Jadi sekali lagi soal yang kecil-kecil yang kita sebut korupsi by greedy, korupsi by system, korupsi by kesempatan, korupsi bagai lain-lain itu semuanya bisa didekati dengan banyak cara. Yang kemudian itu bukan kita nggak punya, kita sudah punya semua. Bahkan Undang-Undang 31 tahun 99 itu tahun 71 kita punya undang-undang itu. Bukan kita nggak punya, bahkan kita udah punya undang-undang KKN. Kalau manggil ketua KPK terus kemudian ditanya hentikan, itu KKN nggak? Itu KKN, itu kolusi, nepotisme namanya. Jadi persoalan tune at the top ini menjadi persoalan utama. Bukan kita nggak punya aturan, bukan kita nggak punya penegak hukum, bukan kita juga nggak punya resource, bukan kita juga nggak punya penjara, semuanya kita punya. Persoalannya adalah ada nggak yang namanya passion pemberantasan korupsi itu di tune at the top itu. Siapa yang memiliki potensi paling kecil dalam risiko korupsi, kita sudah tahu siapa itu. Jadi sekali lagi, pertanyaannya, tadi angka yang ditunjukkan tadi itu masih kecil. Ada angka yang sedang ditangani 364 triliun lebih, itu nggak bisa dibuat apa-apa. Jadi sekali lagi, sudah pastilah kita akan memput orang ke penjara kalau memang bisa kita buktikan. Pada bagian lain sudah pastilah bahwa kita harus bicara integriti. Oleh sebab itu kita kemarin sudah berdiskusi, kita akan menjaga integritas semua orang ini mulai dari presiden sampai pegawai paling bawah. Mengambil model-model di luar negeri, kita akan membuat satu yang apa yang kita sebut sebagai Office Integrity. Kita masih dalam kajian itu, tapi Office Integrity ini akan menjaga menteri-menteri yang mulai miring-miring pakai Office Integrity. Jadi jangan membiarkan jadi pasien KPK dulu. Jadi komprehensifnya persoalan ini tidak bisa hanya dilengkapi dengan sistem-sistem yang kita bilang tadi, dengan gaji, dengan menyiapkan perangkat-perangkat. Pemberantasan korupsi itu urusannya adalah kejujuran dan kompetensi. Hanya 2 itu aja. Makanya Singapura itu membangun hanya dengan 3 kata yang disebutnya honesty, pragmatism, dan honesty. Ya kan? Yang disebutnya honesty, prosperity, dan kemudian kalau kita mau bicara pada bagian lain, bagaimana kita menjaga integriti, nah itu persoalan utama kita gitu. Sekarang saya ke Mas Yadi. Upaya untuk memiskinkan koruptor, Pak Saud mengatakan bahwa produk hukum kita sudah banyak, political will yang tidak ada, boro-boro miskin. Ini caleg-caleg mantan koruptor malah makin kaya, bisa nyalek malah, ini bagaimana? Ya, jadi korupsi itu tidak bisa dihadapi dengan kemarahan. Oh gitu, harus apa? Korupsi itu tidak bisa dihadapi dengan logika perang, kita genderang perang untuk menghadapi korupsi begitu. Karena korupsi ini, kalau di rakyat namanya maling, di orang berdasi dengan otak yang cerdas, dengan standar pendidikan yang tinggi, itu namanya korupsi itu. Nah maka orang pintar itu tidak bisa dihadapi dengan kemarahan, itu harus pendekatannya sistem. Coba kita tarik sedikit ke hulu gitu. Apa sih korupsi? Korupsi adalah monopoli
plus diskresi minus accountability. Dimanapun ada monopoli kekuasaan berlebih pada satu orang atau satu pihak atau satu lembaga, minus plus diskresi, ada hak diskresi yang lebih pada dia, minus accountability, itu pasti terjadi korupsi. Nah sekarang coba kita lacak tarik di dalam sistem perundang-undangan kita. Kalau kami dari Prabowo Gibran, pendekatannya harus sistemik, Mbak. Makanya kita nyusun pendekatan-pendekatan yang sistemik, pembagian tugas antara KPK, polisi, dengan kejaksaan, KPK nangani apa. Sedari awal memang KPK dihadirkan untuk men-trigger lembaga-lembaga resmi negara sebagai auxiliary state institution ini. Dia punya tugas khusus, dia harus punya konsep besar bahwa delik-delik pidana korupsi yang dia tangani adalah delik-delik pidana korupsi yang punya efek perbaikan terhadap sistem. Sehingga setiap satu tersangka di KPK masuk BUI itu harus ada perbaikan terhadap regulasi. Ya. Bolongnya regulasi ini masih banyak. Contoh tadi misalnya 2022, dari sejak KPK ada sampai hari ini, modus korupsi itu masih ada di dalam pengadaan barang dan jasa kok gitu. Tetapi produksi regulasi yang kita ciptakan pasca tertangkapnya orang-orang yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, kita zoom sedikit, itu adalah suap, itu justru masih melahirkan regulasi-regulasi yang memberikan peluang terjadinya korupsi. Ya. Jadi korupsi itu kalau bahasa Latinnya itu kan artinya corruptio atau corruptus. Itu apa artinya corruptus itu? Baik. Itu bukanlah sebuah tindakan buruk yang terjadi pada manusia. Ya. Itu yang paling penting, Mbak. Ya. Itu corruptus itu adalah sebuah kondisi di mana ada sistem yang aus. Ya. Akibat sistem yang aus inilah melahirkan manusia yang kerap. Baik. Maka yang diperbaiki adalah sistemnya. Contoh tentang pengadaan barang dan jasa. Dengan e-katalog ini masih kita harus perbaiki e-katalog ini. E-katalog ini meskipun sudah ditetapkan TKDN-nya sekian persen, tetapi justru tidak membuat mengalirnya uang di daerah. Karena orang-orang di mana tempat government spending terjadi, ada proyek terjadi, orang daerah nggak bisa tuh suplai barang-barangnya itu. Itu yang membuat terjadi terobosan yang di dalam pengadaan barang dan jasa kita sudah menghindari sebesar-besar mungkin agar tidak terjadi persentuhan antara manusia dengan manusia dengan dengan sistem lelang elektronik. Tetapi gara-gara hal-hal yang tadi itu justru membuat manusia mencari celahnya sendiri. Celah yang diciptakan oleh sistem inilah yang membuat manusia kita rusak. Nanti dulu berbicara tentang judgement moralnya, nanti dulu berbicara tentang judgement individunya. Ini kita masih harus susun harmonisasi perundang-undangan yang ada ini yang masih banyak memberi peluang terhadap terjadinya tindakan keras. Sepakat, Mas Tama. Pemberantasan korupsi tidak hanya dari itikat baik pemerintah. Ya contohnya sekarang saja Pak Mahfud concern untuk undang-undang perampasan aset, nyatanya elit DPR kita tak kunjung mengesahkan. Mau menawarkan terobosan seperti apa lagi untuk memiskinkan koruptor? Ya Mbak, soal memiskinkan koruptor itu tentu saja harus ada komitmen dari para penegak hukum, dari para aktor-aktor yang menjalankan agenda pemberantasan korupsi. Nah, saya mau bilang bahwa saat ini kita sudah punya undang-undang pencucian uang. Pertanyaannya, ada berapa banyak perkara korupsi yang kemudian dia digabung dengan pencucian uang untuk upaya memulihkan aset? Kan nggak semuanya, Mbak, nggak merata. Nah, ini adalah catatan komitmen. Nah, yang kedua, soal regulasi. Tadi saya katakan juga bahwa regulasi kita masih bolong. Kita butuh yang namanya undang-undang perampasan aset. Contohnya apa, Mbak? Misalnya, ada koruptor yang kemudian dia mati, meninggal, tapi belum dihukum oleh pengadilan. Bisa nggak diambil asetnya? Tidak bisa, Mbak. Kenapa? Karena regulasinya belum ada. Nah, maka dari itu makanya kita juga harus bicara soal regulasi. Nah, selain soal regulasi, Mbak, kita juga butuh komitmen. Tadi Mbak udah singgung soal posisi Prof. Mahfud. Nah, saat ini saya rasa memang posisi Prof. Mahfud strategis sebagai Menko Polhukam. Tapi posisinya itu hanya mengkoordinasikan. Aktor-aktornya adalah ada KPK, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada yang lain-lainnya. Nah, dalam kapasitas sebagai Menko, menurut saya sudah cukup dia progresif. Misalnya apa? Perkara-perkara yang macet, silakan disebut. Misalnya, perkara Asabri, perkara-perkara misalnya di luar korupsi seperti perkaranya Pak Sambo, terus kemudian perkara Indosuria, itu hampir sebagian besar didobrak karena ada inisiatif dari Menko Polhukam. Jadi tentu ini tidak bisa kasus per kasus, kita butuh Prof. Mahfud yang kemudian punya posisi lebih strategis lagi daripada posisi sebagai seorang Menko. Nah, ini yang kita butuhkan. Kenapa, Mbak? Karena pemberantasan korupsi itu butuh yang namanya rekam jejak. Kalau bicara soal posisi paslon yang sekarang ada, saya sangat
optimis dengan pasangan yang kita tawarkan. Ada Mas Ganjar dengan Prof. Mahfud. Dan saya rasa bicara soal histori, rekam jejak, dan prestasi, tentu paslon kami, saya merasa diuntungkan. Karena memang secara figur, orang-orang yang memang punya pengalaman bicara soal penindakan maupun bicara soal pencegahan. Ya. Nah, ini yang menurut saya menjadi modal kuat yang kemudian bisa kita tawarkan kepada masyarakat bahwa berantas korupsi bukan cuma janji, tapi kita punya komitmennya, kita punya visi misi yang terukur dan terarah, kita punya figur yang siap menjalankan visi misi itu dengan sangat baik. Baik, oke, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Mas Nyarwi bahwa oke lah, capres dan cawapres bersih dari perilaku koruptif hingga saat ini pemirsa. Tapi partai pengusungnya, mantan-mantan koruptor ada di struktur kepengurusan partai. Seberapa serius pemirsa mereka ingin memberantas korupsi ke depan, 5 tahun ke depan? Sesaat lagi.